Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Kurniawati. Dan saya Fitara Rizkyanti dari kelas 01 sampai 014 Prodi Akuntansi Universitas Pamulang. Di sini kami akan menjelaskan tentang hubungan fungsi dan derivatifnya. Derivatif yang diperoleh dari derivatif sebuah fungsi dinamakan derivatif berderajat lebih tinggi. Derivatif pertama dan kedua sangat bermanfaat untuk menelaah fungsi yang bersangkutan. Pembahasan besar kecilnya harga atau nilai derivatif pertama dan kedua dapat digunakan untuk memenuhi posisi-posisi khusus dari kurva fungsi non-linier yang bersangkutan. Kaidah-kaidah derivatif. 1. Kaidah fungsi konstan. Derivatif atau turunan fungsi konstan adalah 0. 2. Kaidah fungsi linier. Turunan dari fungsi linier adalah koefisien dari variabel bebasnya. 3. Kaidah fungsi pangkat. Turunan dari fungsi pangkat adalah eksponen atau pangkat dikali koefisien dikali variabel di pangkat eksponen kurang 1. Derivatif penjumlahan fungsi. Jika Y sama dengan U kurang dari V, di mana U sama dengan G kali X dan V sama dengan H kali G, maka Y aksen sama dengan U aksen kurang dari V aksen. 5. Derivatif perkalian fungsi. Perkalian fungsi dan konstanta. Jika Y sama dengan K kali U, di mana K adalah konstanta dan U sama dengan G kali X, maka Y aksen sama dengan K kali U aksen. Perkalian fungsi. Jika Y sama dengan U kali V, di mana U sama dengan G kali X dan V sama dengan H kali X, maka Y aksen sama dengan U aksen V plus U V aksen. Derivatif hasil bagi fungsi. Jika Y sama dengan U per V, di mana U sama dengan G kali X dan V sama dengan H kali X, maka Y aksen sama dengan U aksen V dikurang U V aksen per V kuadrat. Derivatif dari derivatif, ini dia rumusnya. Sudah dituliskan. Ini dia contohnya. Fx sama dengan 3 kali 3x pangkat 3 dikurang 6x kuadrat ditambah 2x dikurang 1. Kita jabarin di bawahnya. F aksen x sama dengan 3 kali 3x pangkat 3 dikurang 1 dikurang 2 kali 6x pangkat 2 dikurang 1 tambah 1 dikali 2 X 1 dikurang 1 sama dengan 9X pangkat 2 dikurang 12X ditambah 2. F aksen 2X sama dengan 2 kali 9X pangkat 2 dikurang 1 dikurang 1 kali 12x pangkat 1 dikurang 1 sama dengan 18x dikurang 12. F aksen 3x sama dengan 1 dikali 18x pangkat 1 dikurang 1 sama dengan 18. F aksen 4x sama dengan 0. Kenapa 0? Karena sudah tidak ada variabel x di belakang konstantanya. Jadi hasilnya adalah 0. Fungsi naik dan fungsi turun. Derivatif pertama dari sebuah fungsi nonlinier dapat digunakan untuk menentukan apakah kurva dari fungsi yang bersangkutan menaik ataukah menurun pada kedudukan tertentu. Pada kasus khusus, derivatif pertama dapat pula menunjukkan titik ekstrim sebuah fungsi nonlinier. Fungsi naik dan fungsi turun. Untuk syarat fungsi naik adalah V aksen X lebih besar dari 0. Sedangkan fungsi turun syaratnya F aksen X lebih kecil dari 0. Contoh soal, Fx sama dengan X pangkat 3 ditambah 3X pangkat 2 dikurang 9X dikurang 7.
Untuk turunan dari fungsi di atas adalah f aksen x sama dengan pangkat 3 kita kali dengan angka x di depan. Kemudian angka tersebut dikurang 1 ditambah 2 dikali 3x, pangkatnya kita kurang 2 dikurang 1, lalu dikurang 1 dikali 9x, 1 dikurang 1. Hasilnya adalah 3x pangkat 2 ditambah 6x dikurang 9. Dari fungsi turunan tadi bisa kita kecilkan. Semua angka ini kita bagi 3. Itu jadi x pangkat 2 ditambah 2x dikurang 3 lebih besar dari 0. Kemudian kita rubah lebih besar jadi sama dengan x pangkat 2 ditambah 2x dikurang 3 sama dengan 0. Dari fungsi tersebut kita buat pemfaktoran. Angka berapa yang jika dikali menghasilkan min 3? Jadi di sini kita taruh plus 3 kali x min 1 sama dengan 0. Kemudian x pertama berarti x ditambah 3 sama 0. Kemudian kita rubah atau kita pindah ruas angka 3-nya ke sebelah kanan menjadi min 3. Kemudian yang kedua x dikurang 1 sama dengan 0. Kemudian min 1 kita rubah atau kita pindah luas ke sebelah kanan menjadi positif. Berarti fungsi turunnya adalah min 3 lebih kecil dari 0, sedangkan fungsi naiknya adalah 1 lebih besar dari 0. Titik ekstrim fungsi parabolik. Jika f aksen x lebih kecil dari 0, maka titik ekstrimnya maksimum dan kurvanya berbentuk parabola terbuka ke bawah. Jika f aksen x lebih besar dari 0, maka titik ekstrimnya minimum dan kurvanya berbentuk parabola terbuka ke atas. Pada y sama dengan f kali x adalah sebuah fungsi parabolik. Derivatif pertama berguna untuk menentukan letak titik ekstrimnya, sedangkan derivatif kedua bermanfaat guna mengetahui jenis titik ekstrim yang bersangkutan. Contoh soal, y sama dengan min x kuadrat ditambah 6x dikurang 2. Y aksen sama dengan min 2x plus 6 dan y aksen sama dengan min 2 lebih kecil daripada 0. Karena hasilnya lebih kecil daripada 0, jadi bentuk parabolanya itu terbuka ke bawah dan titik ekstrimnya itu adalah titik maksimum. Koordinat titik maksimumnya syarat y maksimum itu adalah y aksen sama dengan 0, maka min 2x ditambah 6 sama dengan 0 diperoleh x sama dengan 3. Untuk x sama dengan 3, maka y sama dengan min 3 kuadrat ditambah 6 kali 3 dikurang 2 sama dengan 7. Jadi diperoleh titik maksimumnya itu adalah titik maksimumnya adalah 3,7. Titik ekstrem dan titik belok fungsi kubik. Titik maksimum dan titik minimum suatu fungsi kubik
serta titik beloknya dapat dicari melalui penelusuran terhadap derivatif pertama dan derivatif kedua dari fungsinya. Derivatif pertama berguna untuk menentukan letak titik ekstrimnya, sedangkan derivatif kedua bermanfaat guna mengetahui jenis titik ekstrimnya yang bersangkutan dan menentukan letak titik baliknya. Sebagai contoh, tentukan titik ekstrim dan titik belok fungsi kubik dari Y sama dengan min X pangkat 3 ditambah 15X pangkat 2 dikurang 48X. Kemudian setelah itu kita buat turunan dari fungsi tersebut, yaitu Y dari min 3X pangkat 2 ditambah 30X dikurang 48. Kemudian kita buat turunannya lagi menjadi 6X ditambah 30 kemudian syarat ekstrim adalah Y aksen sama dengan 0. Maka kita ambil dari turunan yang pertama. Itu ada min 3X pangkat 2 ditambah 30X dikurang 48 sama dengan 0. Kemudian kita perkecil menjadi min X pangkat 2 ditambah 10X dikurang 16 sama dengan 0. Kemudian kita buat pemfaktorannya. Kita buat pemfaktorannya dari hasil perkecilan dari fungsi tersebut, yaitu min X ditambah 2 dan X min 8, sehingga X1 sama dengan 2 dan X2 sama dengan 8. Untuk X1 sama dengan 2, maka Y sama dengan X pangkat 3 dan X pangkat 3 ditambah 15 X pangkat 2 dikurang 48X. Dan untuk X1 sama dengan 2 kita turunkan fungsinya, kemudian kita rubah X-nya jadi 2 ditambah 15 dalam X-nya 2 pangkat 2 dikurang 48 dikali 2. Hasilnya sama dengan min 8 ditambah 60 dikurang 96. Hasilnya min 44. Kemudian Y kedua. Kemudian hasilnya itu jadi 2, min 44. Untuk titik baliknya, Y aksen sama dengan min 6 dikali 2 ditambah 30, hasilnya min 12 ditambah 30 sama dengan 18, lebih besar dari 0. Jadi titik minimumnya adalah 2, min 44. Kemudian untuk X2 nya adalah X2 sama dengan 8. Jadi Y sama dengan min 8 pangkat 3 ditambah 15 dari 8 pangkat 2 dikurang 48 lagi. sama dengan hasilnya adalah 64. Kemudian kita mencari titik maksimalnya. Jadi Y aksen sama dengan min 6 dikali 8 ditambah 30. Hasilnya min 48 ditambah 30, hasilnya min 18, lebih kecil dari 0, sehingga titik maksimalnya adalah 8,64. Dan kita mencari titik belok. Syarat titik belok adalah Y aksen sama dengan 0. Kemudian kita turunkan X aksen sama
3 ditambah 15 dikali 5 pangkat 2 dikurang 48 dikali 5 sama dengan min 125 ditambah 375 dikurang 240. Hasilnya adalah 10. Sehingga titik beloknya adalah 5,10. Sekian dari materi yang telah kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.